Jadi saya diminta oleh pihak keluarga untuk melakukan advice terhadap Isa Jega, dan saya juga belum tahu betul bagaimana dan sejauh apa ya perkara tersebut sehingga dilakukan penahanan. Dari itu saya belum bisa berkomentar terlalu banyak ya, karena saya seorang pengacara tentunya harus melihat dulu bukti apa saja yang disangkakan oleh para pelapor ini. Tentunya kita akan kupas tuntas dan akan kita kaji dan dalami. Nah, kalau memang saran saya sih sebaiknya para pihak ini lebih bagus dilakukan restoratif justice dan upaya perdamaian di antara mereka. Karena upaya pidana itu adalah sifatnya ultimum remedium. Nah, apalagi dalam kasus pencemaran nama baik itu tidak bisa ditahan ya apabila memang tersangka ataupun terlapor ini menyampaikan maaf baik secara langsung atau tidak langsung apabila terjadi kekeliruan atas kritikan yang disampaikan. Maka dari itu sebagaimana sudah diatur dalam surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 bulan Februari ya, sudah disahkan oleh Kapolri Listio Sigit, tentu kita harus hormati surat edaran Kapolri tersebut bahwasanya kasus pencemaran nama baik itu tidak bisa dilakukan penahanan apabila tersangka itu menyampaikan permintaan maafnya atas kekeliruannya. Jadi ini harus kita dalami kenapa sampai langsung bisa dilakukan penahanan. Memang itu merupakan hak subjektivitas daripada penyidik, tapi hak subjektivitas itu tentunya juga tidak mengalami aturan yang ada yang dibuat oleh internal kepolisian. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya si Isa Jega, yaitu Lucinta Luna beri pesan tertulis buat Isa Jega. Nah, beritanya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys. Di penjara, Lucinta Luna yang sempat berseteru dengan Isa Jega tampak memberikan singgungan yang cukup menohok. Ya, melalui akun Instagram miliknya, Lucinta Luna menyinggung soal karma dan meminta Isa Jega berhenti membuat kegaduhan di masyarakat. Bukan hanya itu, Lucinta Luna juga menyarankan agar Isa Jega mengakui bahwa kodratnya adalah sebagai laki-laki. Karma itu nyata adanya. Abang Sahrul, yang sabar ya. Lucinta udah maafin abang. Sekarang abang Sahrul jangan bergaduh lagi. Mengakulah bahwasannya kodrat abang laki-laki sama seperti aku. Mengakhiri pernyataan tertulisnya, Lucinta Luna juga menyarankan sekaligus mengingatkan Isa Jega untuk meminta maaf kepada ayah kandungnya dan semua orang yang pernah disakitinya selama ini. Minta maaflah sama yang maha kuasa dan minta maaflah kepada ayah kandungmu bang. Dan jangan minta maaf ke semua orang. Dan juga minta maaf ke semua orang yang kau hina dan kau jebak. Satu kalimat dari tumpenganku, gugur kau sayang. Kasihan tuh nangis dia, Lucinta Luna. Nah, kita lanjut lagi guys. Nah, ini ada nih Doktif sindir Isa Jega minta penangguhan penahanan guys. Tinggal tunggu waktu itu. Si kakek Sahrul itu Sahrul nggak bisa ngoceh, nggak boleh pegang handphone, ya. Minta penangguhan penahanan. Kakek Sahrul meminta penangguhan penahanan. Tahu dari mana Doktif? Doraemon. Itu kemana aja, detektif, ya kan? Bener nggak? Sampai mau ganti lawyernya dimarah-marahin, sampai mau ganti lawyer. Pokoknya gimana caranya penahanan bisa ditangguhkan? Bener nggak, kakek Sahrul? Nggak bisa ditangguhkan. Semua prosedur sudah dijalanin. Gitu. Mau ngapain sih mau ditangguhkan? Udahlah biar di dalam situ yang tenang kamu.
tobat, nanti kembali lagi ngaji, sholat Jumat pakai baju cowok ya. Udah gitu ya. Sebagai jujur. Oke. Nih sisi Jega resmi ditahan. Fitra Ramadhannya akan temui di Polda Jatim. Aduh. Wah, kalau udah eceng gondok mendaki bukit, mendaki gunung, melewati lembah, melalui samudra, tambah ribet nih urusan. Iya. Tambah ribet. Panjang kali lebar hingga berhektar-hektar deh. Beres kagak, ruwet iye. Gak lagian gue bingung ya. Kayak kagak ada pengacara lain gitu. Muter-muternya di situ aja gitu. Kalau nggak Nenek Gayung, eceng gondok. Kalau nggak eceng gondok, si Mang Abdul. Berputaran di area setan aja gitu. Perasaan pengacara nih banyak gitu. Kok itu aja gitu. Kok iso? Ya bukan kenapa-napa nih. Pengacara tuh kan banyak ya. Kagak satu, kagak dua, kagak tiga gitu. Melimpah. Bahkan yang berkualitas tinggi tuh banyak bener. Kayak kagak ada yang lain aja gitu. Perputarannya di situ-situ aja, di lingkaran setan aja gitu. Ya kuda laut, Nenek Gayung, ya si Mang Abdul, eceng gondok, dan spesies-spesiesnya. Itu aja gitu. Emang kagak ada pilihan yang lain gitu. Bosen gue liatnya. Itu lagi, dia lagi gitu. Mumedasku. Sarul yang hidung jambu itu Sarul, Lisa Jega. Sarul, ternyata yang hidung jambu bapak lo. Jadi Sarul harus nyanyi lagi. Hidung jambu bapaknya Sarul. Hidung jambu bapaknya Sarul. Enggak Sarul, enggak Fitri. Dua-duanya anak durhaka. Orang tua masih ada ditelantarkan. Coy! Nauzubillah. Saya sebagai Gali minta tolong kepada Erigo ya. Ini bajunya melar, saya habis ditarik sama si Papa Offline ya. Kemarin yang awalnya bukan menjadi oversize, sekarang jadi oversize. Karena habis kejadian sih ditarik sama si ini Papa Offline. Minta tolong Erigo ya Allah. Aku paling seneng banget pakai baju Erigo ini. Habis itu jadi oversize sayang ya. Tuh melar sampai ini dipepet aja nih ya, talinya sampai merodol. Ya, gara-gara ditarik ke kanan ke kiri tapi taruh kanan ke kiri ya. Terima kasih. Ya, Mami online di penjara. Kali ini Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi tugasnya adalah turun dari gunung untuk memberitahu Rere Jelita yang salah kaprah, media-media yang bikin hoax ya kan. Di sini Raja Bangsawan yang pernah terlibat 5 kali kasus pencemaran nama baik ya, tapi nggak ada yang tembus juga. Mereka yang laporin Raja Bangsawan, padahal keuangannya ada yang di selevel Raja Bangsawan, ada yang di atas sedikit di atas Raja Bangsawan, tapi nggak tembus juga begitu. Nah, Mami Online dia tembus, tapi dia bukan real ini ya, bukan real pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik itu dia susah diusut guys, apalagi dia ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. Jadi itu tidak bisa ditahan sebelum ketok palu ya. Nah terus kenapa Mami Online bisa ditahan? Karena dia itu kemarin aku sempat ngobrol juga sama rekan-rekannya si Mami. Kak itu si Mami itu dia majang WhatsApp orang gitu. Jadi itu bisa terkait. Aku udah pernah bahas kan. Tidak semuanya bisa. Bukti mana? Ketika kita menunjukkan sebuah bukti, itu bisa jadi dilaporkan oleh lawan kita, namanya illegal access. Kalau illegal access itu, lu bisa cepat dipenjara dan ancaman hukumannya, lu dipenjaranya bisa 2 tahun ke atas gitu loh. Ancaman hukumannya dia 4 tahun, kayaknya 6 tahun deh gitu. Nah, jadi kalian jangan sembarangan majang muka seseorang lagi membahas apa, menginformasikan apa, jangan pajang DM atau WhatsApp seseorang di akun kalian, karena kalau dilaporkan kalian bisa masuk ya, kecuali kalau yang laporin kalian rakyat jelita kayaknya susah deh. Tapi kalau kastanya di atas kalian ya kalian hati-hati, oke? Jadi ingat ya, hati-hati memajang WhatsApp dan DM orang kalau orangnya tidak terima, walaupun itu bisa memperkuat supaya lo dapat pengakuan dari rakyat jelita, ini lo gue punya bukti, jangan sembarangan, oke? Nah jadi Mami Online bukan dipenjara oleh kasus penista agama dan pencemaran baik, tapi illegal access ya. Nah tapi kalian rakyat jelita tidak bisa, kalian gini, Mami Online itu tidak berurusan dengan kalian rakyat jelita. Kalau musuh-musuhnya mampuin dia wajar karena mereka musuh-musuhnya. Tapi nanti Mami Online juga akan memampuikan musuh-musuhnya ketika musuh-musuhnya
masuk penjerong juga. Karena nanti ya setelah Mami Online ada 2 atau 3 orang yang bakal masuk penjara. Aku udah dapat bocorannya dari belakang. Nanti aja gue nimbrung kalau udah terbukti ya. Ngantri mereka masuk penjerong nanti guys. Apalagi yang dilaporkan ini bukan kasus pencemaran nama baik, tapi kasus yang bisa memenjarakan seseorang. Kalau kasus pencemaran nama baik itu agak susah guys, karena misalnya lu ngomong A, tiba-tiba nanti di pengadilan lu bilang enggak kok, bukan buat dia, nggak ngaku, nah lu bisa bebas. Contohnya kayak itu siapa itu yang dia mencemarkan nama baik, yang punya PT tapi dia itu money laundry itu aku tahu. Ada pensuplainya di belakangnya, aku tahu juga siapa yang pensuplainya, cuman kan aku nggak bisa bahas, nanti kena lagi illegal access. Nah, terus ketika dia di pengadilan, dia terbukti tidak bersalah, si cewek ini yang ngata-ngatain si yang punya PT ini gitu kan, karena susah guys. Makanya aku suka ketawa kalau rakyat jelita bilang nanti lu laporin pencemaran lagi. Nggak takut gue, apalagi yang laporin gue duitnya gue tahu ini di bawah kelasnya gue, lebih tinggi, lebih banyak duit gue lagi. Nah, tapi rakyat jelita, walaupun Mami Online di penjara, jangan kalian mampuin, jangan dengki, jangan ngata-ngatain tidak, karena kalian bakal punya anak cucu yang kalian tidak akan tahu. Anak cucumu nanti bisa terlibat kriminalitas, narkoba, lu nggak akan tahu guys. Apalagi pergaulan nanti akan semakin jahat dan semakin luas. Bisa jadi anakmu. Emang lu pikir orang-orang yang masuk penjara itu tahu mereka akan masuk penjara? Orang tua mereka pun nggak akan nyangka akan masuk penjara. Bisa jadi nanti anak cucumu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah setuju dengan pendapatnya yang mengatakan seperti itu guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian selalu nonton video aku. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.